Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wajah Si Hao menjadi gelap, dalam hati merasa sangat jijik. Dia benar-benar ditipu ke dalam ritus dao semacam ini. Dia merasa seperti seseorang mungkin akan menghancurkannya sampai mati. Ini terlalu memalukan. Begitu dia berjalan keluar ke dunia, pasti akan ada orang-orang yang menunjuk ke arahnya dan memandangnya dengan jijik. Bisa dibayangkan seperti apa nantinya. Mungkin semua orang akan berteriak dan berusaha mengejarnya untuk memukulinya. Sekarang dia memikirkannya, tidak heran Qi Daolin bertanya apakah dia pernah mendengar namanya sebelumnya. Ternyata penatua ini memiliki hati nurani yang bersalah. Hehe, ini benar-benar kejutan. Ada seseorang yang masih masuk sekte ini. Mungkinkah Master Dao Qi melarikan diri? Dia belum muncul selama bertahun-tahun, namun seseorang masih menyebut dirinya seorang murid. Kamu pasti seseorang yang mencoba bergabung dengan seleksi Akademi Dewiku tetapi akhirnya gagal, kan? Kakak senior Liu berkata. Dagunya sedikit terangkat, sikapnya sedikit arogan. Itu karena mereka yang bisa masuk Akademi Dewi semuanya adalah elit dari klan yang berbeda. Mereka yang gagal, di mata mereka, secara alami semuanya pecundang. Mereka yang berhasil dan mereka yang gagal bahkan tidak berada di level yang sama. Lu Ming juga tertawa. Dia adalah seorang jenius yang baru bergabung yang tidak bergabung dengan Akademi Dewi selama itu. Dia adalah anggota garis keturunan langsung rusa 5 warna, jadi dia adalah individu yang kuat dan sombong. Dia membawa senyum menyendiri dan berkata, mereka yang gagal dapat kembali tahun depan, dan siapa tahu, kamu mungkin menjadi adik laki-lakiku, jadi tidak ada alasan untuk memasuki biara kecil yang jelek ini kan? Mungkinkah Anda tinggal di sini sementara dan mengambil sisa makanan? Yang lain juga tertawa, memperlihatkan tatapan aneh saat mereka menatap Si Hao. Si Hao merasa malu, tetapi tidak untuk mereka, melainkan untuk Qi Daolin. Benda tua itu benar-benar membodohinya dengan buruk. Dia bahkan berpikir bahwa Supreme Being Daorite adalah sesuatu yang hebat. Bekerja keras, aku percaya padamu. Siapa tahu, Anda mungkin menjadi saudara junior kami tahun depan. Seorang wanita muda berusia 16 atau 17 tahun berbicara. Dia sangat arogan, seperti burung merak kecil yang melebarkan ekornya. Si Hao merasa agak aneh. Dia jelas melewati ujian paling sulit Akademi Dewi dan berhasil melewati tangga surgawi. Namun sekarang, dia malah diejek oleh murid akademi yang sama. Cukup, mari kita semua kembali ke tempat asal kita. Jika Anda tidak membutuhkan apapun, jangan ganggu saya, dan jangan pernah berpikir untuk membuat kekacauan dalam ritus dao makhluk tertinggi saya. Si Hao berkata dengan wajah gelap. Ya ampun, dia bahkan memiliki sedikit temperamen. Lu Ming mengejek. Tanduk rusa 5 warna di kepalanya bersinar. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Mereka semua memandang rendah dia. Benar, ada konstruksi besar di sini sebelumnya. Bagaimana tepatnya itu jatuh? Seseorang bertanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengalihkan perhatian mereka, tidak lagi melihat Si Hao dan malah fokus pada masalah ini. Hanya memikirkannya sebentar. Qi Daolin telah membuat marah begitu banyak orang. Benar-benar seorang individu terkenal yang melakukan begitu banyak hal tercela. Pegunungan ini dulunya sangat cerah dan mempesona dengan istana batu giok berhiaskan permata di mana-mana. Itu terlalu luar biasa saat itu. Semua dicuri dari sekte besar. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak akan terjadi apa-apa di tempat seperti ini?
Kakak senior Liu berkata. Pada akhirnya, semua sekte besar itu mengambil tindakan, dan seluruh dunia mengejarnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir bangunan mereka sendiri berada di sini? Itu terlalu memalukan. Mereka lebih suka menghancurkan tempat ini daripada membiarkannya pamer, dan itulah mengapa semuanya berubah menjadi reruntuhan. Seorang kakak senior menambahkan, "Mengapa saya mendengar bahwa Qi Daolin sangat menakjubkan, bakatnya jarang terlihat di bawah langit?" Kata Jing Xiaoro. Meskipun orang itu terkenal, dia benar-benar tangguh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi murid inti lebih dari 10 sekte, berhasil mencuri dari banyak tuan? Kenapa dia melakukan ini? Apakah ada tujuan dalam hal ini? Seseorang bertanya. Alasan pertama adalah karena dia adalah orang gila bela diri, ingin menggabungkan teks tulang dari semua klan dan menciptakan seni surgawi yang paling kuat. Alasan kedua adalah karena ada sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, keinginannya untuk menghidupkan kembali sekte kuno terlarang tertentu. Ekspresi kakak laki-laki Liu agak aneh. Sekte apa ini, baginya untuk merasa layak melakukan semua ini? Seseorang terkejut. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar bahwa orang-orang sekte ini sangat sedikit, tetapi menakutkan di luar imajinasi. Seorang kakak senior berkata. Kakak senior Liu berkata, "Ya, ada rumor yang mengatakan bahwa ketika tiba waktunya untuk warisan ini menggantikan yang lama dengan yang baru, Qi Daolin dipilih. Namun, justru pada saat itulah musuh besar menyerang tempat ini. Master sekte lama membuat keputusan untuk meminta Qi Daolin pergi, menyelamatkan nyawanya." Ada beberapa berita yang aku dengar. Rumor mengatakan bahwa musuh besar yang mengepung warisan itu menakutkan di luar imajinasi. Kakak senior lainnya berkata dengan suara lembut. Siapa mereka? Saya mendengar bahwa sosok paling kuno istana abadi terbangun dari tidurnya yang kuno, dan kemudian dia mengundang beberapa tokoh paling kuat lainnya untuk bergerak bersama untuk menyerang tempat ini. Semua orang terkesiap. Tempat seperti apa istana abadi itu? Mereka tidak pernah melebihi 5 anggota, namun mereka mengabaikan dunia di bawah langit, mengintimidasi semua orang, baik dulu maupun sekarang. SSST, sebaiknya kita tidak terlalu banyak bicara tentang hal-hal lama ini. Seorang saudara senior memperingatkan, merasa bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Kakak senior Liu berkata, rumor mengatakan bahwa setelah Qi Daolin diusir, dia awalnya ingin mencari warisan seniornya, tetapi dia berakhir dengan tangan kosong. Pada akhirnya, dia mulai mencuri dari semua master yang berbeda untuk memperkuat dirinya sendiri. Agak bisa dimengerti, kata Jing Xiaoro. Hei, saudari junior, kamu pasti tidak bisa mengasihani dia. Dia memang tidak beruntung ketika dia masih muda, tetapi lihat apa yang dia lakukan kemudian, membuat marah manusia dan dewa, benar-benar tercela. Kakak senior Liu menekankan. Benar, lihat ke sana, bukankah itu sepasang karat tembaga? Seseorang menunjuk ke puncak gunung. Itu ditutupi warna hijau, semua karat tembaga. Qi Daolin telah mengunjungi istana abadi sebelumnya dan mencuri rumah tembaga untuk digunakan sebagai kakus. Semua orang menjadi terdiam. Mereka mulai memahami betapa buruknya Dao Master ini menyimpan dendam, serta betapa eksotisnya bunga dia. Ada desas-desus bahwa jika bukan karena istana abadi memiliki 2 orang yang mengawasinya yang terlalu kuno, tingkat kultivasi mereka sangat mendalam, Qi Daolin akan lama pergi dan membalas dendam. Si Hao berpikir sendiri tanpa mengatakan apa-apa. Kamu juga mendengarkan dengan seksama. Apakah Anda masih akan menjaga biara jelek ini?
Berkultivasilah dengan benar sehingga Anda memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Dewi saya. Seseorang berkata agak angkuh dengan sikap seseorang yang berhasil. Kalian semua hanya menyingkir dan pergi. Sangat mengganggu. Si Hao melambaikan tangannya. Kamu tidak benar-benar berharap untuk menjadi murid dari tempat ini, kan? Lu Ming langsung tertawa. Kakak senior Liu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata, beberapa ribu tahun yang lalu, Qi Daolin didorong oleh dorongan tiba-tiba, benar-benar muncul di sini sekali sebelumnya untuk menginstruksikan beberapa murid, pada akhirnya. Apa yang terjadi? Semua orang penasaran. Pada akhirnya, mereka diganggu oleh para murid dari setiap sekte, dan mereka semua meninggalkan ritus Dao makhluk tertinggi, tidak pernah muncul lagi. Itu benar-benar menyedihkan, kata kakak laki-laki Liu, dan dia bahkan memandang Si Hao dengan niat buruk. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak diajari oleh Qi Daolin dan sebaliknya seseorang menemukan bagian dari warisan Qi Daolin? Itu salah, dua dari mereka secara pribadi diajar olehnya, tetapi pada akhirnya, mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh murid-murid dari masing-masing sekte. Mereka langsung pergi dan tidak pernah kembali. Saat Si Hao mendengarkan diskusi mereka, dia menemukan bahwa sepertinya ada beberapa hal lain yang ingin dirahasiakan oleh Qi Daolin. Si Hao tidak menaruh perhatiannya pada mereka dan malah memikirkan hal-hal lain. Jika dia berjalan di bawah dunia dengan nama Supreme Being Daorite, apakah dia akan menjadi seperti kedua senior itu, dikejar oleh murid dari setiap klan? Namun, tidak peduli seberapa buruk itu, bisakah itu lebih buruk daripada jika dia mengungkapkan identitas aslinya? Selama beberapa ribu tahun terakhir ini, ada beberapa yang datang ke sini mencari peluang juga, mengaku sebagai murid sekte ini untuk menduduki puncak, tetapi pada akhirnya, mereka semua dipukuli dengan menyedihkan, kata saudara senior Liu. Haha, ada beberapa siswa yang lebih tua yang memiliki niat buruk saat mereka melihat Si Hao. Tertawalah. Kalian semua lebih baik tersesat. Saya akan mengatakannya lagi, ini adalah ritus Dao saya, kata Si Hao. Apakah begitu? Temperamenmu cukup hebat. Karena kamu menganggap dirimu sebagai murid dari Supreme Being Daorite, maka itu akan menjadi seperti aturan lama di masa lalu. Kakak senior Liu berkata. Aturan lama apa? Lu Ming sangat ingin mencobanya. Jelas untuk menghadapinya, tempatkan dia dalam kondisi yang sama dengan para seniornya itu, buat dia melarikan diri dengan kepala tertutup dan menghilang. Kakak senior Liu berkata. Bahkan ada yang menambahkan, kami harus menyebarkan berita juga. Kemudian, para murid dari setiap sekte akan datang. Perhatikan aku kalau begitu. Lu Ming mengambil tindakan. Tanduk 5 warna di kepalanya bersinar, dan hamparan teks tulang melesat keluar. Namun, di bawah mata semua orang yang terkejut, dengan suara gabeng, sebuah klakson berbunyi, muncul di tangan Si Hao. Itu segera membuat semua orang ketakutan. Saya sudah lelah sampai mati beberapa hari terakhir ini, tetapi Anda benar-benar perhatian, membawakan saya tanduk rusa muda untuk membantu saya memulihkan tubuh saya, kata Si Hao. Mereka telah membicarakan beberapa cerita di balik layar, membuatnya semakin merasa aneh. Pada saat berikutnya, Lu Ming terbang keluar, berguling menuruni gunung. Semua orang menjadi terpana. Apakah ini bakat yang luar biasa? Dia terlalu tangguh. Meskipun Lu Ming adalah murid baru, diledakkan terbang seperti ini berarti orang ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi kakak laki-laki Liu berubah. Dia berbalik dan segera berlari. Siu. Seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dia segera tiba di belakangnya,
mencengkeram lehernya, dan kemudian berkata, pohon willow yang mengembangkan kecerdasan?" Si Hao menghela nafas dengan takjub. Karena kebaikan terhadap seseorang dari ras yang sama dengan Dewa Willow, dia tidak bertindak terlalu kasar. Dengan satu tamparan, dia mengirimnya jatuh ke kaki gunung. Seluruh tubuh kakak Liu menggigil kedinginan. Orang aneh macam apa ini? Monster ini berurusan dengannya seperti dia sedang mengambil ayam. "Kamu dari ras fluan emas?" Si Hao mengarahkan pandangannya pada target berikutnya. Tanpa jejak kesopanan, dia segera memotong sepotong besar daging kaki luan emas. Dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, itu bukan cedera yang sangat serius. Kemudian, si Hao memandang orang lain dan berkata, "Kamu adalah naga banjir? Tinggalkan sepotong daging, lalu kamu bisa pergi." Sekelompok orang tercengang, terutama para pendatang baru, menerima pukulan psikologis yang sangat berat. Sambil membawa ambisi besar, mereka akhirnya memasuki Akademi Dewi. Namun di depan sekte kecil yang jelek ini, mereka benar-benar tertindas seperti ini. Bukankah ini warisan yang terkenal? Bagaimana mungkin pemuda dari tempat ini begitu tangguh? Apalagi pemuda ini juga cukup aneh, menatap mereka dan memperlakukan mereka seperti makanan, ingin makan dan minum bagian tubuh mereka. Itu terlalu menakutkan. Cepat dan pergi. Juga, peringatkan para ahli akademi bahwa murid jahat telah muncul. Abu sekte terkenal itu terbakar sekali lagi. Seseorang berteriak. "Hong!" Si Hao mengambil tindakan, meledakkan orang-orang sampai mereka terbalik. Dia mencari mereka satu persatu untuk barang-barang daging. Teriakan teror yang keras segera terdengar dari tempat ini. "Senior berbohong kepada kita. Ini jelas merupakan warisan yang menakutkan. Junior, ini benar-benar warisan yang buruk dengan reputasi buruk, tapi kami tidak pernah mengatakan mereka lemah." Saat itu, hanya ketika murid-murid kuat dari setiap sekte mengambil tindakan, mereka mengalahkan beberapa pewaris itu. Seorang kakak senior menjelaskan. Pada akhirnya, selain dari murid perempuan bernama Jing Xiaoro itu, yang lainnya semua memiliki sepotong daging yang dipotong. Kemudian, mereka semua jatuh dari gunung besar sambil berteriak-teriak. "Kamu sepertinya karaktermu tidak seburuk itu, tidak meremehkan Supreme Being Daorite, jadi kamu bisa pergi." Si Hao melambaikan tangannya. Kamu dipanggil apa?" Wajah Jing Xiaoro agak pucat saat dia bertanya. Dia merasa orang ini bahkan lebih aneh dan menakutkan daripada Qi Daolin yang legendaris itu. Alih-alih berteriak membunuh dan memukuli, dia berteriak tentang makan dan minum, memperlakukan semua orang seperti makanan. Tertinggi menjadi murid master hebat dari Ritus Dao, kata Si Hao. Akhirnya, tempat ini menjadi sunyi. Si Hao menyapu suasana suramnya, dan kemudian dia mulai menyalakan api dengan gembira. Dia mencuci tanduk, daging luan, rumbai fragon, dan setumpuk besar makanan lainnya hingga bersih, dan kemudian dia mulai memasaknya secara perlahan. Ini sup yang enak, makanan yang luar biasa. Dia sedang menunggu makanan selesai dimasak. Qi Daolin diam-diam muncul, menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak buruk, lebih kuat dari 2 saudara bela diri Anda. Tidak ragu-ragu dan tidak takut, mengambil tindakan bila diperlukan." Wajah Si Hao segera menjadi kaku. Wajahnya segera menjadi gelap ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia ditipu, serta desas-desus yang dia dengar tentang Supreme Being Daorite. Tidak perlu sedih. Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang kepada saya meminta saya untuk mengajari mereka kemampuan ilahi? Anda harus puas dengan situasi Anda, kata Qi Daolin. Kemudian,
Tanpa jejak kesopanan, dia mulai mengambil makanan di kuali. Sekarang saya adalah murid Supreme Being Daorite. Saya merasa seperti saya akan menjadi sasaran cemoohan dari semua orang. Di masa depan, kemanapun aku pergi, bukankah semua orang ingin menggangguku? Si Hao bertanya. Kamu tidak perlu keluar. Di masa depan, gunung ini sendiri akan menjadi ramai dengan aktivitas. Yang lain akan datang dengan sendirinya. Tidak peduli makhluk apa yang ingin Anda makan, mereka yang berasal dari ras hebat semuanya akan datang. Selain itu, orang-orang itu mungkin memiliki obat-obatan suci, senjata langka, dan semua jenis barang untuk kamu ambil. Qi Daolin berkata dengan agak tidak bertanggung jawab. Kamu, Si Hao kesal. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara lembut, bagaimana jika tuan mereka datang mencari saya setelah saya memakan beberapa binatang buas dan memukuli mereka sampai mereka berteriak? Bukankah kau masih memilikiku? Selama saya masih bebas dan tidak terkekang di dunia ini, siapa yang berani menyentuh murid saya? Aku akan menurunkan bencana ke semua murid mereka. Qi Daolin berkata dengan cara yang sangat mendominasi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya. Penatua ini tampak seperti memiliki aura abadi dan tulang dao. Tetapi saat ini, dia seperti sakit di leher, seperti penjahat tua. Anda berjanji? Misalnya, jika saya berkeliaran di Akademi Dewi, level atas klan mereka tidak akan berurusan dengan saya? Qi Daolin melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja kembali dari tempat itu. Mereka berutang budi padaku, dan sekarang mereka sepenuhnya berjanji padaku. Anda adalah seseorang dari Supreme Being Daorite, jadi tidak ada yang akan gegabah berurusan dengan Anda. Segera setelah itu, Qi Daolin merasa menyesal, dalam hati menggerakkan bibirnya. Orang ini benar-benar tahu bagaimana memprovokasi orang lain, tidak membiarkan orang lain bebas dari rasa khawatir. Itu karena orang itu bahkan tidak menunggu sama sekali dan segera turun gunung. Dia mulai membuat orang-orang memegang tanda di depan Akademi Dewi yang mengatakan bahwa dia akan menerima semua jenis misi. Dia sebenarnya mengumpulkan biaya, membantu orang berperang. Dia menulis dengan jelas bahwa dia bisa memukuli murid kelas yang lebih muda, serta menutup telepon dan memukuli murid kelas yang lebih tua. Semuanya baik-baik saja, selama mereka menawarkan harga yang bagus. Bocah bau, kembalikan pantatmu ke sini. Qi Daolin merasa giginya sakit. Meskipun Si Hao meninggalkan pintu masuk Akademi Dewi, masih ada keributan yang muncul di dalam. Apakah kamu mencoba mengujiku? Qi Daolin menatapnya. Tidak, aku hanya ingin kesempatan untuk menyelinap masuk. Aku butuh tribulation melintasi Divine Lotus. Si Hao berkata, kurang percaya diri. Omong kosong, bukankah kamu hanya mengujiku? Qi Daolin menatapnya. Kemudian, setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, ambil ini. Pergi ke kolam abadi itu ketika Anda memiliki kesempatan, dan bawa pendamping Dao itu kembali di sepanjang jalan. Apa? Si Hao tercengang. Dia melihat ubin logam hitam di tangannya. Ini adalah urusan Akademi Dewi. Dengan memegangnya, Anda dapat mengunjungi kolam ilahi tanpa batasan, kata Qi Daolin. Si Hao cukup ragu. Dia memandang Qi Daolin seperti dia idiot, seolah-olah dia pasti tidak akan jatuh untuk triknya. Keluar dari sini. Kamu masih tidak akan pergi? Qi Daolin sangat marah. Pada akhirnya, Si Hao menuju Akademi Dewi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.